Oke, kali ini saya masih akan membahas materi identitas trigonometri dasar. Di video sebelumnya kita telah membahas penggunaan identitas trigonometri dasar untuk soal-soal berbentuk menyederhanakan. Sedangkan di video kali ini kita akan membahas penggunaan identitas trigonometri dasar untuk soal-soal berbentuk pembuktian. Hampir sama seperti penyederhanaan, pembuktian pun kita perlu pemahaman dari konsep identitas trigonometri dasar ini. Nah, di sini saya sudah sediakan identitas-identitas trigonometri dasar yang sudah saya jabarkan. Jadi tinggal digunakan saja. Nah, yang perlu kalian pahami, identitas trigonometri dasar yang ini nih, ya, yang dalam kotak hitam ini, tidak hanya perlu kalian tahu, tetapi juga harus kalian pahami bagaimana penjabarannya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah jabarkan, tinggal kalian gunakan begitu. Nah, sebelum kita lanjut ke soal-soal berbentuk pembuktian, saya ingin membahas terlebih dahulu nih soal yang ada di video sebelumnya. Nah, ayo kita bersama-sama lihat soalnya. Nah, di video sebelumnya kita ada latihan soal mengenai penyederhanaan. Di sini ada soal sederhanakan bentuk berikut. Ada 1, 2, 3, 4 soal. Nah, kita akan mulai mengerjakan dari nomor 1. Yuk, kita bersama-sama kerjakan nomor 1. Nomor 1. Jawab dulu. Tulis jawab. Jawab. Yuk, nomor 1. Di situ ada sin X, ya, sin X ditambah cos X dikali kotangen X. Kotangen X. Nah, begini. Nah, seperti tadi saya jelaskan di video sebelumnya bahwa sin dan cos kita biarkan, yang kita rubah itu adalah yang selain itu. Yuk, sin X biarkan menjadi sin X saja. Sin X. Nah, ditambah cos X kita biarkan, kemudian dikali. Nah, dikali kotangan ini kita bisa rubah. Bisa rubah jadi apa? Kita lihat. Nah, ini dia. Kotangan bisa kita rubah menjadi 1 per tangan. Bisa kita rubah menjadi cos per sin. Nah, yang digunakan yang mana? Karena di sini ada cos, nah kan lebih mudah kalau kita pakainya ada cosnya juga. Karena di sini ada sin dan cos ya. Jadi kita pakainya yang ini aja. Nah, cos per sin. Tulis kotangan sama dengan cos X per sin X. Nah, begini. Yuk kita lanjut. Nah, kemudian angka selanjutnya kita kalikan. Apa yang dikalikan ini? Nah, ini. Nah, kan bisa ya. Cos X dikali cos X sama dengan apa? Sama dengan cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Nanti ditulis dulu sama dengan sin X ditambah cos kuadrat X per sin X. Nah, biasanya nih kalau kalian lihat begini langsung terburu-buru ini dicoret boleh nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Jadi kalau seperti ini, kalau sudah sampai seperti ini, gimana caranya? Ya kita tinggal menyamakan penyebutnya jadi apa? Sama-sama menjadi sin X. Jadi sama dengan kita buat di sini semuanya jadi sin X. Nah, ini kan sama saja per 1 ya. Sin X dibagi 1, sin X dikali sin X, sin kuadrat X gitu ya. Ya. Jadi di sini jadinya sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Gitu ya. Kenapa ini tetap? Nah, sin X dibagi sin X 1 dikali cos kuadrat X ya, cos kuadrat X begitu. Atau ada yang lebih konsep yang lebih mudah? Boleh, nggak apa-apa. Yuk lanjut lagi. Nah, setelah sini sampai sini kalian lihat. Nah, lihat ini nih. Bagian sini.
Nah, ini dia. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Ada nggak? Coba kita lihat di rumusnya. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Stop, Bu. Yang tadi kan Bu Ina bilangnya X. Ini kan theta. X, theta, beta, alfa, Y, A, B, C. Itu hanyalah sebuah variabel. Jadi tetap bisa digunakan. Yang penting apabila di sininya theta, ya di sininya juga harus theta. Di sininya x, di sini juga harus x. Begitu juga dengan ini. Sin x sama dengan 1 per kosekan x. Begitu. Jadi untuk penggunaan theta, beta, kemudian alfa, kemudian A, B, C, atau mungkin X, Y, itu boleh ya. Itu hanya sebuah variabel, jadi tidak usah bingung-bingung. Yuk, lanjut ya. Tadi kan ada nih di bawah. Nah, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X. Jadinya apa di sini? Jadinya 1. Ya udah, yuk kita tulis. Berarti sama dengan 1. Oh, kok merah? Ulang. 1 per sin X. Sampai sini sudah selesai belum? Coba kita lihat. Ada nggak 1 per sin X? Coba kita lihat. 1 per sin X. Oh, ini dia. 1 per sin X sama dengan kosekan X. Iya, pintar. Berarti 1 per sin X sama dengan kosekan X. Iya, CSC X boleh. Atau kosek X boleh. Begitu. Nah, sampai di sini perlu dirubah lagi. Kalau dirubah lagi nanti balik lagi. Ini udah cukup. Selesai. Ini sudah bentuk paling sederhana. Begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa dipahami? Lanjut dulu? Boleh. Yuk, kita lanjut nomor 2. Nah, di sini saya akan ngerjain di sebelahnya. Nomor 2. Nomor 2. Cos X dikali, dalam kurung ya, dikali apa itu? Sekan X min cos X. Kalau saya biasanya ini saya kali-kalikan dulu. Ini kali sini ya. Kemudian ini juga dikalikan sini. Ya, berarti gimana? Cos X kali sekan X, ya tulis aja. Cos X sekan X. Cos X dikali min cos X. Oh, berarti min cos kuadrat X. Begini. Nah, setelah itu baru kita rubah. Yo. Cos X sekan X sama dengan apa? Tadi kita baru membahas sekan X ya. Sekan X mana sekan X? Sekan X jadi apa ini? 1 per cos. Iya, kita tulis yo. Berarti sekan sama dengan 1 per cos X. Min cos kuadrat X. Ya, lanjut. Ini apa? Kita coret-coret. Kalau ini boleh ya. Kalau yang tadi nggak boleh. Coret. Bentar. Itu coret. Jadinya kan 1. Ya nggak? 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat X sama dengan apa? Kita lihat. Ada nggak di sini? 1 min, oh ini dia. 1 min cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Yes, betul. Oh, berarti sama dengan sin kuadrat X. Mau dijabarkan lagi? Bisa nggak, Bu? Bisa, tapi nanti akan rumit lagi. Ini udah cukup. Ini sudah bentuk paling sederhana. Yes, betul sekali. Lanjut ke nomor 3. Yuk, kita ke nomor 3. Nomor 3 soalnya sekan theta dikali cos theta per tan theta. Yuk, diingat-ingat. Sekan theta. Nomor 3. Merah selalu ya. 3. Sekan theta dikali apa ya? Cos theta ya. Coba nanti kita cek. Cos theta per
tangen theta. Nah, bener nggak? Bener nggak? Bener ya? Yuk kita sederhanakan. Berarti sama dengan sekan. Sekan itu apa tadi? Sekan nih, kita udah ada nih. Sekan 1 per cos. Kalau masih bingung, kita lihat di blok hitam. Nah, di box hitam nih, box hitam. Yuk, sekan 1 per cos. 1 per cos. Yuk. Berarti 1 per cos. Oh, kok X sih? Theta ya. Nah, harus sama. Kalau atasnya theta, ke bawahnya juga harus theta. Nah, begitu. Cosnya apa ini? Ya tetap menjadi cos, berubah. Cos. Per. Tangan apa? Tangan berubah jadi apa? Tangan kan bisa berubah menjadi 1 per kot tangan nih. Tapi juga bisa berubah jadi apa? Sin theta per cos theta. Nah, yang mau dipakai yang mana? Karena di sini ada cos, ya kita rubah menjadi yang ada cos-cosnya. Mana? Ini sin per cos. Yo. Atau boleh tangan aja. Boleh tangan aja, enggak apa-apa. Kalau misalkan itu, kita tetap aja dulu ya. Coba tetap dulu. Mudah nggak kalau tetap? Nah, setelah ini sebentar saya hapus dulu bagian sini. Nanti sama dengannya saya arahkan ke tengah sini. Nah, begini. Berarti sama dengan ini, tinggal kita coret. Jadinya apa? 1. Yes. 1 per tangan theta. 1 per tangan theta apa? 1 per tangan theta, 1 per kot tangan. Mana 1 per tangan? 1 per tangan. Jadinya kot theta. Yes. Bu, kalau misal nih, Bu. Misal ini saya rubah jadinya sin per cos. Gitu. Gimana coba? Ini kan tetap 1 ya. Di sini kalau misalkan kalian rubah, dia rubah jadi misalkan tangannya berubah jadi sin per cos, boleh aja, nggak apa-apa. Hasilnya pasti akan sama kok. Cuman akan lebih panjang. Sini sin per cos. Kan jadinya gini. Tangan kan 1 per sin. Tangan kok 1 per sin. Tangan kan sin per cos. Ini berarti nanti gimana? Ini selanjutnya kan ini bisa kita balik nih. Jadinya apa? 1 dikali apa? Cos per sin. 1 kali cos per sin. Cos per sin apa? Kita lihat di atas. Cos per sin. Nah, cos per sin apa ini? Kot tangan juga. Jadi sama ya. Hasilnya akan sama. Gitu. Cuman kita gunakan yang yang paling mudah saja, paling sederhana gitu. Jadi tidak terlalu rumit. Begitu. Jadi boleh kalian jabarkan seperti ini, boleh. Cuma nanti kalau kita jabarkan ke sini, ini kan akan lebih panjang. Kalau ini kan langsung twing. Begitu. Bagaimana? Bisa diterima? Bisa. Taunya, Bu, ya pakai ide. Tadi kan saya bilang kita untuk mengerjakan soal ini, soal penyederhanaan ataupun pembuktian, itu yang paling diutamakan adalah ide. Gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Yuk. Soal nomor 4, soalnya adalah nomor 4 sin. Sin theta apa? Sin X, sin theta ya. Sin theta dikali cos theta per 1 min sin kuadrat theta. Sin theta dikali cos theta per 1 min sin kuadrat theta. Berarti sama dengan atasnya kita biarkan sin theta kali cos theta per 1 min sin kuadrat theta. Lihat kita. 1 min sin kuadrat theta. Jadinya apa ini? Cos kuadrat theta. Iya, 1 min sin kuadrat theta jadinya cos kuadrat theta. Jadinya
cos kuadrat theta. Berarti sama dengan apa? Ya, sin theta dikali cos theta. Nah, cos kuadrat theta jadinya apa? Cos kuadrat theta jadinya apa? Ya jadinya 1 min sin kuadrat theta. Kembali lagi, ya enggak? Iya, terus gimana nih? Nah, cos kuadrat theta itu sama saja dengan cos theta dikali cos theta. Masih ingat yang ini? Nah, cos kuadrat X sama dengan cos X dikali cos X. Berarti sini juga sama. Cos kuadrat theta itu sama dengan cos theta dikali cos theta. Iya, hampir sama kok, kayak 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2. 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4. Sama saja konsepnya seperti itu. Nah, setelah ini gimana? Tinggal dicoret-coret. Bisa kan? Nah, coret-coret. Sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal sin theta per cos theta. Sama dengan apa sin per cos? Ayo, diingat-ingat. Sin per cos, sin per cos, sin per cos. Mana sin per cos? Ini dia, tangen theta. Nah, kalian biar lebih mudah, ditulis ya, yang di box hitam itu, di papan hitam, papan box, aduh bahasanya ya. Ditulis aja, nanti jadi biar mengerjakan cuma tinggal lihat ya, gitu kan, enak gitu ya. Sin per cos sama dengan tadi apa? Tangen theta. Selesai, alhamdulillah. Sama. Nah, begini. Ini juga boleh. Nah, begitu. Bagaimana? Mudah ya? Kalau kalian mengerjakannya pelan-pelan ya, sambil dinikmati, sambil dihayati, sambil minum teh ya, apa kopi dengan biskuit, aduh segar banget ya. Nggak mengerjakan Bu, jadinya cuma makan. Yuk, kita lanjut soalnya. Penyelesaian dari soal kemarin sudah saya jelaskan. Sekarang kita lanjut ke yang tadi. Kita mau mengerjakan soal tipe pembuktian gitu. Oke, kita lanjut ke contoh soal penggunaan identitas trigonometri dalam bentuk pembuktian. Nah, jadi nanti kita mau membuktikan kebenaran identitas trigonometri. Nah, sebelum itu kalian bisa lihat di sini ada contoh soal yang sudah saya berikan, contoh soal 1 dan contoh soal 2. Nah, di contoh soal 1 kita masih menyederhanakan. Di contoh soal kedua masih kita akan membuktikan. Nah, di contoh soal nomor 1 saya tidak mau menjelaskan. Nah, saya ingin kalian yang mendengarkan ini monggo dikerjakan. Begitu ya. Nah, silahkan kalian kerjakan, kemudian tulis hasil akhirnya, ditulis di kolom komentar. Bagi kalian yang bisa, yang mampu, kalian bisa mendapatkan 1 poin keaktifan. Kok 1 kesedikitan ya. 3 poin keaktifan dari saya, gitu ya. Jadi monggo silahkan kalian kerjakan nomor 1, kemudian dijabarkan, begitu ya, disederhanakan, kemudian hasil akhirnya ditulis di kolom komentar. Yang betul akan dapat 3 poin keaktifan. Karena ini ada A dan B, kalau kalian mengerjakan keduanya, kalian akan dapat 6 poin keaktifan. Wah, Bu, berikan ini dong, apa namanya ya, diberikan clue-nya gimana cara mengerjakan. Yuk, di sini ada sekan. Sekan kalian rubah jadi 1 per cos. Kosekan dirubah menjadi 1 per sin. Kotangan dirubah menjadi cos per sin. Nah, coba dilanjutkan sendiri ya. Harus punya ide, oke? Kalau yang B juga sama. Kotangan ini dikalikan dulu. Kali. Nah, setelah itu, setelah dikalikan, kotangannya dirubah menjadi 1 per cos. Kotangan itu 1 per tangan. Benar. Nah, kemudian yang sebelah sini nggak usah ya. Ini kan nanti jadinya kalau kotangan dikali tangan, kotangan dikali min kotangan kan jadinya min kotangan kuadrat A gitu ya. Yang bagian belakang tidak usah dirubah. Yang dirubah kotangan pada bagian depannya saja. Begitu. Bisa diterima? Paham? Paham. Semoga silakan dikerjakan, saya tunggu jawabannya. Oke. Ingat, ada 3 poin keaktifan. Kalau dijawab dua-duanya ada 6 poin keaktifan. Oke. Nah, sekarang saya akan menjelaskan
contoh soal nomor 2. Nah, di nomor 2 ada tulisan buktikan kebenaran identitas trigonometri berikut A, B, C. Kita langsung saja. Untuk membuktikan nih, kalau kalian pengen membuktikan, di situ kan ada dua ruas kiri dan ruas kanan. Nah, untuk membuktikan, kalian jabarkan salah satu atau keduanya, kemudian dijabarkan, nanti hasil akhirnya dia akan sama, ruas kiri dengan ruas kanan akan sama, begitu. Contoh kalau Bu Indah mau menjabarkannya ruas kiri, nah ini ruas kiri Bunda jabarkan sampai selesai, nanti hasilnya akan kotangan. Jadi nanti di ruas kiri dan ruas kanan dia akan kotangan sama dengan kotangan, begitu. Atau juga kalau misalkan mau dijabarkan keduanya juga sama, nanti dijabarkan bawah akhirnya sama, gitu. Bagaimana? Bisa diterima? Saya terlalu cepat berbicaranya. Ya, begitu ya. Intinya kita menjabarkan salah satu ruas atau keduanya, kemudian dijabarkan sampai hasil akhirnya kedua ruasnya itu menghasilkan trigonometri yang sama, begitu. Oke, siap? Yuk kita lanjut ke nomor 2A. Yuk, nomor 2A, jawab. 2A. Di situ ada cos X dikali, dikali apa? Dikali kosekan X sama dengan kotangen X. Nah, menurut kalian di antara kedua ruas ini mana yang paling rumit? Yang paling rumit ada di ruas kiri. Iya, berarti yang mau dijabarkan ruas kiri. Yes, berarti ruas kiri kita jabarkan. Yuk, kita jabarkan. Ingat, cos dan sin tidak usah dirubah. Berarti di sini tetap apa? Cos X. Nah, kosekan X berubah jadi apa? Kita lihat. Kosekan X. Ini lihat. Kosekan, mana ada kosekan? Ini dia. Kosekan berubah menjadi 1/sin. Yes, berarti nanti di sini dirubah menjadi 1/sin. 1/sin X sama dengan kotangen X. Yang di ruas kanan kita biarkan. Yuk, lanjut. Nah, cos X dikali 1. Cos X dikali 1 sama dengan cos X. Nah, bawahnya apa? Tetap sin X. Berarti sama dengan apa? Kotangen X. Cos X per sin X. Cos X per sin X, kita lihat. Cos X per sin X. Cos per sin berarti kotangen. Iya, berarti dia hasilnya adalah kotangen X sama dengan kotangen X. Wah, ini sama ya? Iya, sama Bu. Mereka udah bersama menjadi sesuatu yang sama. Akhirnya mereka terbukti benar. Iya, jadi kesimpulannya terbukti. Yes, ini jadi terbukti. Kenapa? Karena ruas kiri dan ruas kanan dia sudah sama. Berarti dia terbukti benar. Lanjut. Kita lanjut yang B. Yuk, 2B. Di situ ada cos theta dikali 1 plus tangen kuadrat theta sama dengan sekan theta. Ya, yang dijabarkan ruas kiri atau ruas kanan? Ruas kiri. Iya, ruas kiri ya. Nah, kita lihat di sini cosnya kita biarkan. Kita lihat yang ini. 1 plus tangen kuadrat theta. 1 plus tangen kuadrat theta jadinya apa? Ada nggak? 1 plus tangen. Ini lihat. Tangen kuadrat theta plus 1 sama dengan sekan kuadrat theta. Ini kan sama. 1 plus tangen kuadrat theta sama tangen kuadrat theta plus 1 kan sama. Jadi dia menghasilkan sekan kuadrat theta. Iya. Jadi di sini apa? Sekan kuadrat theta. Berarti cos theta dikali sek
sekan kuadrat theta sama dengan sekan theta. Nah, setelah ini gimana? Sekan kuadrat theta itu sama saja sekan theta dikali sekan theta. Iya, berarti cos theta dikali sekan theta dikali lagi sekan theta. Iya, sama dengan sekan theta. Nah, setelah ini kita lihat, ini kan kita butuhnya sekannya cuma satu, berarti yang satu kita jabarkan. Jadinya gimana? Sekan theta itu sama dengan apa? Sekan sama dengan ini dia, 1 per cos. Berarti sekan sama dengan 1 per cos. Berarti gimana? Ya, cos theta dikali sekan rubah jadi apa? 1 per cos ya. Berarti 1 per cos theta dikali sekan theta. Bu, kenapa sekan tetanya yang satu tidak dirubah menjadi 1 per cos? Karena kita lihat di ruas kanan, kita butuh sekan theta. Ya enggak? Berarti sekan tetanya kita biarkan. Terus ini gimana? Ya tinggal dicoret. Yes. Coret. Iya, hasilnya berapa? Ya hasilnya sekan theta, kan habis ini ya. Hasilnya dia akan jadi sekan theta sama dengan sekan theta. Ini juga apa hasilnya apa? Sama. Berarti kesimpulannya apa? Terbukti. Yes. 2 soal sudah dikerjakan. Sekarang yang terakhir, yuk kita lanjut ke soal yang terakhir. Nih, sin beta dikali cos beta per 1 min sin kuadrat beta sama dengan tangen beta. Berarti bagaimana? Binda sampai ambil nafasnya panjang ya. Yo, yang C tulis dulu soalnya. Yang C adalah sin beta dikali cos beta per 1 min sin kuadrat beta sama dengan tangen beta. Bagaimana yuk? Kita lihat. Seperti biasa, sin cosnya biarkan. Berarti yang dilihat yang di bawahnya dulu. 1 min sin kuadrat beta. 1 min sin kuadrat beta sama dengan apa? 1 min sin kuadrat beta. 1 min sin. Ini dia. Jadinya apa? Cos. Yes. Cos kuadrat. Lihat. Cos kuadrat ya. Cos kuadrat. Bu, bentar, kok ruas kiri lagi? Yang rumit yang mana? Ruas kiri kan? Iya, jadi yang dijabarkan ruas kiri. Bu, nanti kalau misal ruas kanannya yang lebih rumit gimana? Ya dijabarkan di ruas kanan. Ini kebetulan 3 soalnya yang rumit itu ruas kirinya semua. Begitu ya, jadi jangan terpaku, harus ruas kiri yang dijabarkan. Tidak, bisa ruas kiri atau ruas kanan atau keduanya. Begitu ya, yang penting nanti endingnya dia akan menghasilkan sama. Begitu. Ya, tadi jadinya apa? Yo, sampai lupa. Sin beta dikali cos beta. Cos beta per 1 min sin kuadrat beta jadinya cos kuadrat beta. Ya enggak? Sama dengan tangen beta. Oke, ini cos kuadrat beta bisa dijabarkan apa jadinya? Ya dijabarkan jadi cos beta dikali cos beta. Ya enggak? Kan sama aja 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan apa? Ya 4 dikali 4. Iya. Ya, ini berarti apa ya? Cos beta dikali cos beta sama dengan tangen beta. Nah, terus gimana langkah selanjutnya? Kalian sudah lihat ya, ini bisa dicoret-coret. Sisanya tinggal apa? Sisanya tinggal sin beta per cos beta sama dengan tangen beta. Nah, sin beta per cos beta, sin per cos sama dengan apa? Kita lihat, yuk kita lihat. Benar. Sin per cos sama dengan mana? Ini dia. Sama dengan tangen. Sin per cos sama dengan tangen. Berarti nanti di bawah sama dengan tangen. Yes.
tangan beta. Wah, sama lagi ya. Berarti kesimpulannya apa? Dia sama, Bu. Sama. Iya, jadi dia apa? Terbukti. Yes. Aduh, alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi 3 soal sudah dikerjakan ya. Mana-mana tadi soalnya? Ke atas. Ini dia. Dan kebenarannya adalah mereka semua terbukti benar. Jos, pintar. Lanjut. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk membuktikan, kita jabarkan salah satu ruasnya, kemudian dijabarkan sampai nanti hasilnya ruas kanan sama ruas kiri sama. Kalau ruas kanan dengan ruas kiri sama, berarti dia sudah terbukti benar. Begitu. Bagaimana? Sudah paham? Bisa diterima atau terlalu cepat saya menjelaskannya? Kalian juga bisa komentar ya di bawah untuk saran dan kritiknya saya terima. Begitu ya. Kemudian kalau masih belum paham bisa diulangi lagi videonya, diulangi terus pelan-pelan, dipahami, dihayati ya. Kemudian sering latihan itu adalah kunci bisa mengerjakan soal-soal matematika. Kunci paham matematika adalah ketika kalian sering latihan. Tetap semangat belajar. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa.